Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholisa. NIM saya 2011105020012. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 1 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian ijma dan pandangan ulama tentang ijma tersebut. Pembagian ijma. Ijma dibagi menjadi dua, yaitu ijma syari dan ijma sukuti. Ijma syari atau ijma yang tegas atau jelas adalah kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum dari suatu kasus dengan cara masing-masing menyatakan pendapatnya dengan tegas terhadap hukum tersebut. Ijma ini merupakan ijma yang menunjukkan dengan pasti hukum kasus itu. Tidak dimungkinkan memberi hukum dengan yang berbeda. Dan tidak satu ijtihad pun yang berbeda dengannya itu boleh dianggap. Barang siapa mengingkari setelah tahu tentang ijma tersebut, maka hukumnya kafir, sebab pengingkarannya sama saja dia dengan orang yang mengingkari atas nas yang pasti, yang mutawatir. Yang kedua, ijma sukuti. Ijma ini yaitu ada sebagian mujtahid yang menyampaikan pendapatnya terhadap suatu masalah yang sedang beredar di kalangan masyarakat. Selebihnya sebagian mujtahid itu tahu, tapi mereka diam saja, tidak mengingkarinya ataupun tidak memberikan pendapat juga. Sebagian mujtahid itu hanya berdiam saja dan itu dianggap setuju dan itu dianggap fatwa atau suatu putusan hukum. Pandangan ulama tentang kedua ijma ini. Yang pertama, pandangan ulama tentang ijma syari. Ijma syari disebut dengan ijma yang hakiki menurut para ulama atau mujtahid, karena ijma ini sudah dibenarkan, sudah sesuai dengan standarnya. Yang kedua, pandangan ulama tentang ijma sukuti. Banyak para ulama yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ijma sukuti ini bisa dikatakan sebagai dalil, sebagai sumber hukum. Ada yang sebagian mengatakannya tidak. Mengapa? Karena yang pertama, ijma sukuti ini dijadikan pelajaran untuk para mujtahid lagi, untuk menggali lebih dalam lagi tentang ijma. Karena apabila ada salah satu mujtahid yang berpendapat dan mereka itu hanya berdiam saja begitu. Yang kedua, tidak layak bagi seorang mujtahid bila hanya berdiam diri saja, karena itu sudah merupakan sudah dianggap mereka itu setuju dengan pendapat mujtahid yang lain yang menyampaikan pendapatnya. Nah, seperti pada saat Amirul Umar bin Khattab itu menghukum peminum khamr dengan mencambuknya sebanyak 80 kali. Padahal di dalam hadis dijelaskan sebanyak 40 kali. Di lingkungan tersebut, orang-orang tersebut atau mujtahid yang lain itu hanya berdiam diri saja dan itu dianggap setuju. Padahal hukum seperti ini berarti hukum yang menyatakan hanya sepihak saja begitu. Jadi untuk pendapatnya para ulama tentang ijma sukuti ini, ada yang mengatakan bahwa ijma sukuti ini bisa dijadikan dalil, bisa juga tidak. Tapi pada akhirnya ijma ini hanya ditetapkan sebagai dani belaka saja atau sebagai suatu persangkaan kuat, bukan keyakinan atau bukan sumber. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.